Welcome to video presented by Camlon Positive Stream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akuntansi forensik. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi forensik terkait lingkungan audit. Presentasi dan PowerPoint ini disusun oleh saya sendiri, Hendrik Karisma, serta rekan-rekan saya, yaitu Clarissa Ilmirianti, Gilang Wahyudi, Hanida Risma, Ririn Winda Pradipta, dan Diana Sapitri. Yang mana slide pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, saya akan menjelaskan slide pertama, yaitu berisi tentang pengertian auditing. Untuk poin pertama, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan auditing. Nah, auditing ini adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti dari informasi-informasi laporan keuangan. Untuk apa? Untuk menentukan tingkat kesesuaian antara informasi dengan standar yang sudah dibuat. Nah, untuk poin kedua, saya akan menjelaskan terkait apa sih perbedaan antara auditing dan akuntansi. Seperti yang kita tahu, akuntansi itu adalah proses pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran peristiwa ekonomi dengan cara membantu untuk mengambil keputusan berdasarkan data keuangan. Sedangkan kalau auditing ini adalah proses kedua yang mana menentukan apakah data keuangan yang telah dicatat ini atau diklasifikasikan ini dapat diandalkan gitu, dapat digunakan menjadi sumber-sumber informasi dan standar untuk kegiatan berikutnya. Jadi kita masuk ke slide 2 yang bersih tentang Badan Pembuat Aturan di Lingkungan Audit. Nah, kalau di Indonesia kita kenal sebagai IAI. IAI ini adalah Ikatan Akuntansi Indonesia yang menerapkan beberapa standar, yaitu antara lain ada PSAK-IFRS atau kita sebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan International Financial Report Standard. Yang kedua ada SAK ETAP atau disebut Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas tanpa akuntansi publik. Nah, ketiga ada PSAK Syariah atau Pernyataan Standar Akuntansi Syariah yang berbasis yaitu Syariah. Nah, selanjutnya ada SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah. Nah, terakhir ada Standar Perikatan Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Kita di slide ketiga akan dijelaskan oleh Clarissa Ilmirianti. Perkenalkan, nama saya Clarissa Ilmirianti. Saya di sini akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu tentang asersi audit. Di sini menurut para auditor, asersi audit ada 5. Yang pertama itu ada penyajian dan pengungkapan. Penyajian dan pengungkapan ini berhubungan dengan komponen-komponen tertentu laporan keuangan yang telah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dengan semestinya. Pada asersi ini, kita dapat mengetahui apakah laporan yang disajikan serta nominalnya sudah diklasifikasikan, serta sudah dijelaskan dengan benar, dan sudah diungkapkan sesuai dengan standar yang berlaku. Lalu yang kedua di sini ada asersi hak dan kewajiban. Asersi hak dan kewajiban di sini yaitu entitas atau perusahaan memiliki dan menguasai aset serta hutang yang merupakan kewajiban dari entitas tersebut. Lalu yang ketiga di sini ada asersi tentang keberadaan dan keterjadian. Asersi ini berhubungan dengan apakah aktiva entitas ada pada tanggal tertentu serta transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Nah, dari asersi ini kita dapat mengetahui apakah transaksi yang terjadi pada perusahaan tersebut benar adanya atau tidak, serta apakah aset, liabilitas, dan ekuitas yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut benar adanya atau tidak. Lalu selanjutnya di sini ada kelengkapan. Asersi kelengkapan ini berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan secara keseluruhannya. Lalu yang terakhir di sini ada penilaian dan alokasi. Nah, asersi penilaian dan alokasi di sini berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Yang dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Diana Sapitri. Terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Saya Diana Sapitri akan menjelaskan tentang jenis audit. Jenis audit dibagi menjadi 4, yaitu tes pengendalian, tes analisa, tes substantif, dan tes of saldo. Nah, yang pertama ini ada tes pengendalian, yaitu tes sejauh mana perusahaan telah melakukan pengendaliannya sudah benar atau belum. Seperti mengecek asetnya itu jangan salah angka, dan bukti fisiknya jangan hilang, dan tidak melanggar undang-undang dasar. Yang kedua ada tes analisa. Analisa ini adalah membandingkan secara langsung antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya. Contohnya itu membandingkan laporan keuangan antara perusahaan Honda dan Yamaha. Yang ketiga ada tes substantif. Tes substantif ini yaitu menganalisa dokumen, membedakan antara dokumen penjualan dan dokumen pembelian. Dan yang terakhir ada tes of saldo, yaitu memeriksa saldo akhir atau laporan keuangan. Jadi diperiksa saldonya ini sesuai atau tidak. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya di sini
Sapitri akan melanjutkan presentasi terkait materi menyambung penjelasan dari saudari Diana Sapitri. Langsung saja, ini saya akan mencoba menjelaskan terkait peran sampling dalam audit. Perlu diketahui dulu bahwa sampling merupakan sebuah proses penyelidikan atau pemeriksaan yang hanya terpaku atau melibatkan beberapa objek atau subjek dalam sebuah populasi sehingga dapat dilahirkan atau diperoleh sebuah kesimpulan dari pemeriksaan tersebut. Tujuan dilakukannya sampling adalah untuk menentukan apakah terjadi sebuah ketidakwajaran atau tidak. Dilakukannya sampling ini adalah untuk mempersingkat waktu dan supaya tidak mengganggu aktivitas dari klien, sehingga tidak perlu melibatkan seluruh anggota populasi. Ukuran dari sebuah sampel biasanya berbeda-beda tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama yaitu perkiraan dari auditor tersebut, lalu yang kedua adalah keyakinan dari seorang auditor bahwa telah terjadi sebuah penipuan, lalu yang ketiga adalah jumlah kesalahan. Nah, dalam sampling terdapat beberapa dalam sampling terdapat beberapa pengambilan sampel. Ya, salah satunya yaitu pengambilan sampel statistik, yang biasanya metode ini digunakan untuk pengambilan sampel yang berdasarkan probabilitas. Lalu yang kedua ada pengambilan sampel untuk atribut. Biasanya pengambilan sampel untuk atribut ini digunakan untuk atau ketika pengujian pengendalian dan pengujian transaksi. Lalu yang terakhir ada pengambilan sampel untuk pengujian saldo. Nah, biasanya pengambilan sampel untuk pengujian saldo ini digunakan untuk pengujian dari saldo pada sebuah laporan keuangan. Terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab auditor untuk mendeteksi penipuan. Seorang auditor yang mengetahui bahwa salah saji dapat terjadi akibat penipuan, maka perlu dilakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mendapatkan bukti tambahan. Yang kedua, mempertimbangkan efek apapun ke area audit lainnya. Yang ketiga, diskusikan kecurigaan auditor dan rencananya untuk memperoleh bukti tambahan dengan anggota manajemen yang sekurang-kurangnya satu tingkat di atas yang diduga melakukan perbuatan penipuan dan dengan orang-orang terpilih, termasuk manajemen senior dan komite audit jika ada. Yang keempat, pertimbangkan untuk menyarankan klien mencari nasihat dari penasihat hukum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Hanida Risma. Selanjutnya saya Hanida Risma akan menjelaskan mengenai layanan lainnya. Pertama ada layanan laporan tentang elemen. Nah, misalnya auditor mungkin diminta untuk mengaudit penjualan kotor toko retail untuk menentukan dasar yang benar untuk membayar sewa saat sewa berdasarkan persentase dari penjualan kotor. Selanjutnya ada pelayanan perikatan prosedur yang disepakati, di mana auditor menerapkan laporan tentang temuan dari prosedur ini. Selanjutnya ada layanan laporan kepatuhan. Auditor dapat diminta untuk melaporkan apakah entitas yang diaudit telah mematuhi perjanjian kontrak atau persyaratan peraturan tertentu. Selanjutnya ada layanan tinjauan. Di sini adalah mereview. Review itu adalah memberikan tingkat keyakinan yang lebih rendah daripada audit. Selanjutnya ada layanan laporan keuangan prospektif. Seorang akuntan publik dapat diminta untuk memberikan jaminan atas penyusunan laporan keuangan, prakira, dan proyeksi. Akuntan publik bahkan mungkin terlibat dalam mempersiapkan ini, perakiraan dan proyeksi. Bagaimanapun, akuntan tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa menunjukkan bahwa ia menjamin pencapaian perakiraan atau proyeksi. Selanjutnya ada layanan jaminan khusus. Akuntan publik terkadang memberikan jasa asuransi selain audit, review prosedur yang disepakati, dan pemeriksaan laporan keuangan prospektif. Layanan ini termaksud web trust dan size trust. Nah,
Terakhir ada layanan kompilasi. Misalnya sebuah perusahaan telah menyiapkan laporan keuangannya sendiri dan meminta akuntan membacanya untuk menentukan apakah hal tersebut tampak wajar. Juga disebut kompilasi. Baik, sekian video penjelasan dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat, bukan hanya untuk presenternya saja, melainkan untuk partisipan yang telah melihat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.